Pendapatan itu kan mesti asalnya dari jumlah pembeli dikali nilai belanjanya, kan gitu Pak? Betul nggak? Jadi kalau misalnya kita, Pak, pendapatannya turun, pertanyaannya jumlah pembelinya atau nilai belanjanya. Jadi kalau bon kan kemarin ingat satu katakan misalnya beli satu vas bunga 10.000, terus produknya lagi apa Pak? Beli apa tadi? Jualnya selain vas bunga apa? Kotak tisu berapa Pak? 38.000, totalnya adalah 48.000. Nah, jumlah pembeli akan bagaimana kita meningkatkan jumlah pembeli? Semakin banyak orang beli, kan, semakin laris kan? Bagaimana jumlah pembeli ini harus meningkat? Meningkatkan jumlah pembeli itu dengan promosi, mungkin masih ingat, promosinya harus sesuai dengan segmen masih ingat, ya kan? Nah, selain itu kita juga harus bagaimana nilai belanjanya sekarang. Pak, ini ada di loh, kan baru targetnya, makanya harus punya target tamu, jumlah pembeli berapa, ini harus tahu. Kemudian jumlah nilai belanjanya setiap tamu berapa, ini setiap tahun dinaikkan. Katakan misalnya ini sehari harus 10 misalnya, bulan depan 11, bulan berikutnya 12. Pak, bulan depan nggak bisa naik, tetap 12, tapi nanti 12,5 misalnya. Ya karena ini musim masih sekolah mungkin. Jumlah belanja misalnya 40.000, besok 45, besoknya 50, besoknya 50, besoknya 65, karena mungkin mau lebaran nih banyak orang perlu kan gitu. Ya, kan? Jika nanti pada saat 48.000 nilai belanja, bagaimana meningkatkan? Kalau untuk jumlah pembeli dengan promosi, kalau nilai belanja meningkatkannya dengan pelayanan. Ditawarin lagi, Bu, selain ini ada produk yang lain lagi. Enggak sekalian nih Bu, kalau udah ada tisu, ada tatakan gelas nih Bu, ditawarkan. Ini adalah nanti bagaimana meningkatkan jumlah ini, mesti di karyawan kita waktu atau kita pada saat kita nyang-nyangan. Bu, beli ini, gitu kan. Bu, ini kan bagus nih, ada giwangnya cocok loh Pak. Bisa kita juga punya giwangnya kan, ini kan gitu. Bu, cantik loh ini giwangnya nih, lepas tangannya. Begitu udah beli giwang, ini kalungnya dipadu dengan kalung yang ini bagus. Yang tadinya mau beli gelang, beli giwang, beli kalung, kan gitu. Jadi kita selalu upayakan bagaimana supaya ini selalu tinggi. Bagaimana memperbanyak ini dengan promosi. Ingat kan, kalau kita masuk ke McD, ke kentangnya yang besar apa yang kecil? Betul? Karena dia ingin setelah dipromosikan terkenal, setelah datang harus dioptimalkan, jangan sampai kita tidak optimalkan. Kita harus punya ilmu lidah kadal biru, ingat saya. Betul ya? Ilmu bagaimana narik isi dompetnya pelanggan tadi, ya kan? Ini harus masih ingat ya ini kan? Oke, jumlah bahan itu yang harus kita benahi. Nah, untuk pengembangan produk, saya sarankan Bu, coba deh. Keunikan Surabaya, Ibu nanti ditulis apa sih? Kota Pahlawan, saya kemarin nulis apa? Kota Pahlawan, Suramadu, Petis, Bung Tomo, Galangan Kapal, Ludruk, Ngremo, Madura, itu Kota Flore itu, Buaya, ya. Rawon, Harapan Sapi, dan Lontong Balap misalnya, ini kalau untuk makanan. Semanggi. Nah, semanggi itu yang apa? Semanggi itu yang Makanan kayak pecel gitu. Sayur seperti pecel itu. Tapi bumbunya dari ketela. Tanamannya belum ya belum ini harus nyari kok Harus cari kuliner ya. Nanti malam dia harus cari semanggi. Adanya di mana? Misalnya di sekarang di Pandegiling nih. Kira-kira ada nggak di sana? Malam nggak ada. Oke, nanti kalau gitu siang ini saya minta izin sebentar. itu sama-sama Jadi semanggi pakai sayur semanggi itu? Iya. Semanggi jadi sayur ya? iya Pakai kerupuk dulu, Pak. Ya kan? Sehingga nanti siap seperti ini kita ingin ini di Surabaya. Nah ini kalau misalnya bisa supaya kita tidak turun dari tiru orang, kita sudah punya jajaran. Bulan itu orang niru itu kita udah lewat Pak, gitu loh. Iya kan? Nah kalau kita bisa seperti itu, yang makanan, yang ini, kalau kita bisa begitu cukup bagus.
apa? Semanggi ya, di sini kan Kota Pahlawan, Bung Tomo ya kan? Ya kan, apanya lah? Kalau lukisan yang kira-kira berhubungan dengan kepahlawanan, kan gitu kan? Bung Tomonya ada misalnya gitu kan? Nah, ini kalau kita buayanya misalnya, oh ini lukisan dari, ya kan? Buaya darahnya juga ada. Ya baca juga ada. Bukan poligami, doligami. Kan poligami nggak mau. Kalau nggak boleh poligami, doligami nih. Gitu. Nggak Surabaya kecenderung gitu. Ya, gitu. Ya, jadi nanti kalau sudah lagi, sekali lagi Bu, ya, tolong nanti produk saya, pengembangan produk ya, hati-hati, tolong. Itu ada belum Bu ya? Kalau belum ada, tentu belum ada. Kalau belum ada, tolong ditulis nih. Pengembangan produk ya, tabel ini belum ada aja. Oke, tolong ditambah satu produk ini tabel ini. Ini baru keunikan kan? Dibikin satu lagi nih Bu. Ya. Ini ditulis pengembangan produk, usaha atau nama produk ditulis nih. Kalau pertama, terus ini kolom diganti, kolom kombinasi, kolom diumpamakan, diganti, dikombinasi, diumpamakan seperti apa, dimodifikasi, dirubah sedikit, ambil yang penting, buang yang nggak penting, terus dibalik. Kalau kolomnya tahu ya, dibikin satu seperti itu, di kertas di bawahnya itu, nama usaha atau nama produk nanti ya. Terus ini ada kolom diganti, ada dikombinasi, ada diumpamakan, dimodifikasi, ambil yang penting, buang yang tidak penting, dibalik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 kolom. Kalau urutannya ditulis kan soalnya Kecil kan kelihatan? Yeah. Jadi nama produk, terus diganti, terus kombinasi, diumpamakan, modifikasi, terus selain modifikasi ambil yang penting, terus buang yang tidak penting, terus dibalik. Sudah? Contohnya produk ini nih. Ya, kita mau produk katakan vas bunga enceng gondok. Vas bunga enceng gondok pertama nih misalnya Bu. Vas bunga enceng gondok ini bisa saya ganti apa aja ya? Ganti bentuknya. Kan bisa jadi macam-macam. Saya bisa ganti bahannya. Saya nggak pakai enceng gondoknya sekarang. Pakai jerami, pakai pelepah apa namanya? Kan sudah produk baru nih Pak. Yang lain tetap. Atau saya kombinasikan. Saya kombinasi dengan apa ya? Oh, kalau saya kombinasi dengan limbah apa yang lain misalnya. Ini ada tanaman apa, misalnya mani-mani misalnya. Saya kombinasikan dengan macam-macam kan bisa. Oh, selain mani-mani saya kombinasikan dengan kain misalnya, dengan renda misalnya. Kan begitu. Bentuknya tetap vas bunga, hanya saya kombinasikan. Nah, gimana kalau sebetulnya saya rubah, saya kombinasi, saya ganti bentuknya, saya rubah, saya kombinasikan yang lain, sudah bentuk model baru lagi, kan nanti gitu. Nah, ini harus sering belajar seperti ini, ya. Diumpamakan apa ya? Oh, kalau ini saya umpamakan seperti katakan misalnya diumpamakan kalau vas bunga, diumpamakan lampu misalnya, seperti apa nih kalau general?